Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 1B MA 1102. Saya Erik dari Program Studi Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita masih akan berbicara tentang bab 4, yaitu tentang penggunaan turunan. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang sketsa grafik. Sketsa grafik ini adalah rangkaian kesimpulan dari apa yang kita pernah pelajari dari bab 1 hingga bab 4 sekarang. Saya masih akan menggunakan slide dari Bapak Warsuma Johan. Mari kita masuk ke dalam pembahasan tentang sketsa grafik. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar grafik fungsi, yaitu adalah apa? Pertama, tentukan daerah definisinya. Kalau kamu tahu range-nya, ya boleh tulis range-nya untuk membantu kita. Demikian juga cari titik potongnya. Titik potongnya ya, dia berpotongan dengan sumbu X atau sumbu Y kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah. Periksa kesimetriannya, apakah dia fungsi genap atau fungsi ganjil, kalau bisa. Dengan cara yang sama, gunakan uji turunan pertama, daerah monotonan, cari titik ekstrim lokal, global, dan seterusnya. Juga gunakan uji turunan kedua untuk melihat dia cekung ke atas, cekung bawah, titik belok, dan seterusnya. Asimtot tegak, datar, kamu cari semuanya, baru sketsa grafik fungsi f-nya. Ini ada contohnya ya. Jadi hari ini kita, ini sajalah, menggambar grafik. Oke ya, ini ya kesimpulan dari seluruhnya. Oke, yuk kita mau gambar sketsa grafik ini sajalah yang sudah dari sebelumnya. Sketsa grafik fungsi dari ini, oke ya, kita mau melihat jawab daerah domain fungsinya. Karena ini rasional, dia tidak terdefinisi ketika X-nya 92. Jadi daerah definisinya adalah semua bilangan real dikurangi 2. Range-nya, waduh, nggak tahu. Ya udah, kalau nggak tahu ditinggalkan. Titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya sebenarnya 0. Ini jadi apa? Kapan saja sebenarnya 0? Susah. Jadi kita lihat aja titik potong dan sumbu X, Y lebih gampang. Jadi X-nya sebenarnya 0, jadi saya punya 4 dibagi minus 2 adalah minus 2. Jadi tentunya dia melalui titik 0, minus 2, artinya titik potong dan sumbu Y-nya itu ketika Y-nya sebenarnya minus 2. Fungsi genap atau ganjil, bisa kamu cek ya, ini bukan fungsi genap dan juga bukan fungsi ganjil. Kemonotonan, cari turunannya, saya tahu nanti akhirnya setelah saya lakukan turunan, maka saya dapat turunannya itu adalah seperti ini. Saya bisa gambar grafik diagram tanda untuk F aksen adalah seperti ini. Jangan lupa 2 tidak termasuk karena dia tidak terdefinisi saat 2, malah ini akan menjadi asimtotnya. Oke ya, dari sini saya tahu dari fungsinya itu naik di sini, turun di sini, dia pasti punya maksimum lokal di sini, minimum lokal di sini. Oke, dari kecekungannya bagaimana? Dari kecekungannya F double aksennya dengan kerja keras saya akan dapatkan ini adalah ini. Saya dapatkan diagram tanda untuk F double aksen adalah ini, positif. Jadi artinya dia cekung ke atas saat ini, cekung ke bawah saat ini, dan tidak ada titik belok. Kamu tergoda untuk X92 kan? Tapi kan X92 tidak ada di domain ya. Asimtot horizontal, X menuju tak hingga, ini kuadrat, ini bawahnya ini nanti dibagi kuadrat, nanti jadi 0, menjadi konstanta dibagi 0, jadi akhirnya plus tak hingga. Dan cara yang sama ini akan menjadi minus tak hingga. Artinya dia tidak mempunyai asimtot horizontal. Kalau dia makin ke kanan, dia akan makin ke atas. Kalau dia makin ke kiri, dia akan makin ke bawah. Oke ya? Itu kesimpulan. Asimtot vertikal ada X-2, jadi saya coba lihat untuk 2 plus, kanan 2 dia akan menuju tak hingga, berarti kalau saya punya 2 dia akan menuju tak hingga, kalau di kirinya nanti saya lihat dia akan menuju minus tak hingga, berarti di kiri 2 dia akan terus turun ke bawah. Oke ya? Oke. Jadi X-2 adalah asimtot vertikal, tidak ada asimtot horizontal. Saya simbolkan dalam satu gambar ini. Oke ya? Nah, saya simbolkan dalam gambar yang emas ini. Kalau dia naik tapi cekung bawah, berarti saya harus punya profil ini. Oke ya. Kalau dia turun tapi harus punya profil ini, berarti ini yang emas yang ini. Kalau dia turun tapi dia harus cekung ke atas, berarti harus yang ini. Dan cara yang sama, kalau naik tapi dia harus cekung ke atas, maka dia harus pakai yang ini. Oke ya. Jadi saya simbolkan, saya coba. Ini X-0, ini X-2, X-4. Saya tahu titik potongnya tadi 0, minus 2. Artinya gimana? Di sebelah kirinya dia harus menurutin ini. Makin ke gitu ya. Kalau di kanannya gimana? Dia harus seperti ini. Berarti dia sini dan asimtotik dia menuju minus tak hingga di kiri 2. Oke ya. Di kanan 2 dia menuju plus tak hingga. Tapi dia ini kemana? Dia harus ngikutin ini.
Grafiknya jadi harus seperti ini. Oke ya. Dan dari sini gimana? Oh, ngikutin ini dia ke sini. Pak, tahu dari mana ketinggian ini? Ya, kamu tulis sini X-4 ke fungsinya. Jadi saya punya fungsi ini. Oh, jadi nanti range-nya itu tidak memuat daerah ini. Oke ya. Oke, jadi ini adalah sketsa fungsi dari ini. Jadi intinya adalah apa? Kalau sama kamu mau menggambar fungsinya, tentunya tanpa bantuan Mbah Google, yang harus kamu lakukan apa? Cari daerah definisinya, daerah range-nya, perpotongannya, apakah dia fungsi genap ganjil, apakah dia pakai uji turunan pertama, cari kemonotonan, cari kecekungan, cari asimtot, pokoknya semua yang sudah kamu lakukan dari awal sampai akhir. Sehingga bab 4 ini ya, kecuali tentang barisan. Nah, kita pakai di sini. Oke, pada kesempatan berikutnya kita akan bicara tentang bentuk tertentu, yaitu secara khusus kita akan bicara tentang dalil L'Hopital. Terima kasih.